يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرة المكرم أخونا وأستاذنا الوالد Zaki beserta keluarga dan semua pelajar, semoga senantiasa beliau disehatkan, diafiatkan badannya, dijauhkan makruh wa bala, waja'alahu daiman fi amnin wa aman wa salamah. Asatizah Pondok Raudhah Tahfizil Quran dan PMP Pondok Model, tuan-tuan, puan-puan, pelajar sekalian, insyaallah kita sambung masih bab mudzakarah. Kita sebelum ini bincang tentang zikir, ya, zikir. Dan kemudian mudzakarah, bahwa rukun tarikat atau kaidah seorang syekh mendidik muridnya di dalam madrasah tasawuf, yaitu tariqah, itu punya beberapa kaidah. Ada yang menyebutnya usul, ada yang menyebutnya rukun. Beberapa rukun, beberapa dasar, ya. Atau maksudnya adalah al-manhaj al-amali, kaidah praktikal. Pertama adalah zikir, mudzakarah, dan kemudian mujahadah, dan al-mahabbah. Mahabbah ini as-suhbah. Mudzakarah ini seperti yang sudah kita terangkan, yaitu istifadatul murid min khibratil mursyid. Murid mengambil pelajaran dari pengalaman seorang mursyid. Itu sebab syarat untuk menjadi mursyid itu secara global, ya, itu 4. Kalau secara rincinya ya banyak sangat. Tapi kalau dijumlahkan hanya 4. Pertama, alim bil ulumi syar'iyyah. Dia alim, ya, dengan ilmu-ilmu syariah, mulai dari ilmu usulnya, ilmu furu'nya. Tentunya mereka alim terhadap ilmu muqaddimat wa mutammimat, ya. Ilmu nahwu, sharaf, usul fiqih, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, arif bi aqidati ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya mesti ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak jadi tasawufnya. Arif ini adalah ilman wa zauqa. Itu arif.
Disebut arif itu dia punya ilmunya dan sampai zauknya itu. Ilman wa zauqan. Itu arif. Tidak dikatakan arif kalau tidak alim. Ya. Dan yang ketiga adalah khabir. Pertama alim, kedua arif, ketiga khabir. Khabir itu pakar ya dalam apa? Dalam tarbiyah ruhiyah. Khabir fit tarbiyah ar-ruhiyah atau tazkiyah atau ilaj. Ya. Cirinya khabir, dia telah mengalami qad salaka qablahu, ya, telah menempuh jalan sebelumnya. Bukan dia menjadi mursyid itu hasil mimpi, ya, tadinya gangster kemudian mimpi dinobatkan jadi mursyid oleh Nabi Khidir misalnya di Laut Selatan, ya. Nah, itu agama tidak diambil dari situ. Agama diambil dari Al-Quran dan hadis. Dari ilmunya, dari pengamalannya, dari tarbiyahnya, seluruhnya mengambil secara muttasil sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Apa ada orang mimpi dan kemudian jadi soleh? Ada, tapi bukan mursyid. Ya. Macam mana dia nak jadi guru, dia tidak pernah punya guru? Itu saja sudah tidak betul. Dan yang ketiga, dia ma'zun min qibali al-mursyidina qablahu. Dia mendapat izin dari mursyid sebelumnya. Ya. Jadi 4 inilah yang sah, katakan. Karena ada orang sudah alim, arif, khabir, tapi tidak izin. Dia tak buat, tak boleh. Mungkin orang itu lebih baik daripada yang menjadi mursyid di sisi Allah, ya. Karena irsyad itu satu kepakaran. Ya, orang punya ilmu alim, ya, ramai. Dia pun arif, ya ramai. Dia pun khabir, pernah ya khabir lah, pernah ditarbiyah, ya mungkin, tetapi dia mendapat izin. Nah, ini satu hal. Ramai ulama dah sampai kepada syarat ini tapi tak dapat izin. Ya. Tidak memaksakan diri untuk jadi mursyid dalam tarikat. Bagaimana kalau tak alim, tak arif, tak khabir, tak ada izin pun? Ini. Ya. Nah, maka dengan begitu muzakarah akan tercapai kalau mursyidnya memang dia khabir. Fas'al bihi khabira. Ya, Ar-Rahman fas'al bihi khabir. Nak tahu Tuhan, tanya yang pakar tentang Tuhan. Ya. Artinya nak tahu bagaimana kita memiliki sifat kerohanian sehingga menjadi seorang yang rabbani, ya, adalah orang yang khabir, ya, fi amrin rabbani. Maka dia tahu, paham perjalanan ini. Tapi kalau yang, ya, jadi murabbi hasil mimpi, nah kalau ditanya dia jawabnya kamu mimpilah lagi. Aku pun dari mimpi tak tahu macam mana. Ya. Tidak. Baik. Kita sampai di al-farq, ya.
Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-farqu bainal mudzakarati wa bainal i'tirafi 'inda an-nasara. Ya. Kepada mursyid itu kita karena kita dianjurkan untuk meluah, ya, agar mendapat pelajaran nasihat tentang ulum syariah, tentang amal syar'i, tentang pemahaman yang risau tak betul. Mungkin seorang murid dalam perjalanan tiba-tiba mendapat kasyaf satu paham. Nah, betul kata ini mesti ditanya. Kalau dia tidak alim, kalau dia alim dia akan boleh bawa terus kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Atau dalam perkara, dalam apa yang didapatkan dalam perjalanan tarikat, maka kena tanya kepada yang pakar. Itu. Kalau dia melakukan kesalahan atau dosa, macam mana nak minta pandangan nasihat, maka kita kena istirsyad, kena istifadah, kena luah cakap kepada mursyidnya. Ya. Tak boleh malu. Maka itu sebabnya ada tuduhan muzakarah murid ini dengan mursyidnya sama dengan i'tiraf, pengakuan dosa kepada qisis fil pendeta, ya. Kan dalam kanisah, ya, ada pendeta dan dia menerima pengakuan dosa untuk ditebus. Ya. Apakah sama muzakarah dengan pengakuan dosa menurut agama Nasara? Qad yatawahhamu ba'dun nasi bi anna hunaka tashabuhan baina muzakaratil murid li mursyidih wa baina al-i'tirafi inda Nasara. Ada sebagian orang beranggapan bahwa ada kesamaan, keserupaan antara muzakarah murid kepada mursyidnya dan antara pengakuan dosa menurut Nasara. Walakin al-aqil al-munsifa la yatasarra' fil hukmi. Orang yang berakal dan insaf, ya, itu tidak segera menghukumi sama. Ya, wala yulqil kalama juzafan duna tafkirin aw tadabbur. Tidak terus melontarkan kata-kata secara sembarangan tanpa fikir atau renung. Apa sembarangan itu? Sama sembarangan. Bal yufarriqu baina man ya'ti li insanin, ya, mithlahu fayakshif lahu an asamihi wa jaraimihi bughyatan an yaghfira lah. Kama huwa al-amru inda an-nasara wa baina man ya'ti li khabirin 'alimin fayakshifu lahu an amradihi wa ahwalihi bughyatan an yadullahu ala tariqil 'amali litakhallusi minha. Bahkan tak buru-buru cakap dan memberikan komen, ya. Ya, orang mestinya orang muslim itu jika dia mendengar sesuatu dari muslim lain, dari orang yang orang-orang berbaik sangka dia ulama, ya, kalau dia mendengar satu ucapan, satu perbuatan, jangan terus dihukumi. At-tasarru' fil hukum yadullu 'ala al-jahl. Ya. Tak dipikir-pikir lagi, segera memberikan komentar hukum, itu menunjukkan alal jahl, kepada kebodohan. Ya. Orang menyangka muzakarah sama dengan pengakuan dosa lah. Ya, kalau dia pikir-pikir, ya. Bahkan berbeda, ya. Bahkan membedakan antara orang yang datang kepada orang yang sama, ya. Kemudian dia berterus terang kepada orang tersebut tentang dosanya, tentang kejahatannya, tujuannya untuk diampunkan. Sebagaimana yang terjadi perkara itu pada agama Nasara.
Dan antara orang yang datang kepada orang yang fakar, orang yang alim. Lalu dia mengungkapkan kepadanya tentang penyakitnya, tentang keadaan hatinya. Ya, tujuannya agar dia memberikan petunjuk kepada jalan yang praktikal, ya, untuk membersihkan, menghabiskan daripada penyakitnya itu. Bagaimana caranya? Saya telah selalu berpikir begini, saya selalu berbuat seperti ini, untuk minta nasihat. Itu berbeda dengan datang, dia cakap, saya telah berbuat dosa ini, ya, tolong diampuni. Datangnya kepada orang yang sama, minta diampuni, ampunan kepada Allah. Nah, tetapi muzakarah datang kepada orang yang kita berbaik sangka bahwa dia adalah khabir dalam masalah. Nah, sebetulnya muzakarah itu bukan hanya dalam tarikat saja, semua bidang mesti ada apa istilahnya? Pakar, ya, pakar untuk rujuk. Konsultan, ya. Karena ada untuk konsultasi. Jadi ada konsultan, ya. Mesti itu, karena dia punya khabir. Ini bukan pengampunan, ya, bukan pengampunan. Allah Maha Pengampun, ya, tak diwakilkan kepada siapapun. Sebagaimana kama yakshiful marid an amradihi walau kanat mimma yustaha minha min ajli tashisid da wa wasfi dawa'in naji'. Sebagaimana seorang murid mengungkapkan tentang penyakitnya, meskipun penyakit itu sesuatu yang dia merasa malu, ya. Karena demi penanganan obat dan juga pembuatan tashkhisud da, penyakit, ya, untuk menjelaskan penyakit dan kemudian membuat obatnya yang manjur, ya, maka dia tidak boleh malu. Karena kita pergi ke dokter, kalau kita cakapnya dusta, maka obatnya nanti tak sesuai dengan penyakit yang sebenar. Nah, begitu juga muzakarah. Ya, mesti dia menceritakan tentang yang dirasa, yang sebenarnya dirasa, bukan, ya, dia berkhayal, dia kepengen nak sesuatu kesembuhan, ya, tetapi yang diceritakan bukan penyakit yang sebenar. Ya. Al-farqu bainal muzakarati wa bainal mujaharati bil ma'siyah. Perbedaan antara muzakarah dan mujaharah. Mujaharah ini menceritakan maksiat, ya, secara terang-terang. Sebetulnya mujaharah melakukan maksiat secara terbuka, terang, orang tengok. Ya, ya mungkin orang malu, tapi dia cerita. Itu pun sama, termasuk mujaharah. Jahr. Ya. Berkata terus terang bahwa dia berdosa. Apa ini sama? Kita berbuat dosa, lalu kita cerita dengan kawan. Itu mujaharah, itu dosa. Ya, bangga pula. Dulu saya ini gangster, bangga pula. Ya. Nah, saya mencuri, saya... Itu dosa. Kenapa dia cerita dengan bangga-bangga? Itu mujaharah. Apa sama muzakarah? Karena kepada guru pun cerita tentang dosanya, tentang penyakitnya. Wa qad yashtabihul amru ala ba'din nas. Perkara ini, masalah muzakarah ini pada sebagian orang kelihatan keliru, ya. Fayazunnuna anna muzakaratal muridil mursyidi fi amradihi al-qalbiyah wa ahwalihi an-nafsiyah min ma'asin wa mukhalafatin naw'un minal mujaharati bil ma'siyah. Ya, karena samar macam itu, jadi ada mereka menyangka bahwa muzakarah ini, ya, murid kepada gurunya tentang penyakit hati, tentang keadaan nafsunya, berupa perbuatan maksiat atau pelanggaran-pelanggaran syariat, itu semacam mujaharah maksiat. Walakin hunaka farqun kabir baina man yartakibul isma summa ya'ti lin-nasi yuhaddisu anhu min babil mubahah
wa taladzuzi bi dzikrihi wa da'wati ilaihi. Ya. Di sana ada perbedaan besar antara orang melakukan dosa, kemudian dia datang kepada orang-orang bercerita tentang dosanya. Ya. Berceritanya ini adalah karena berbangga-bangga, karena merasa seronok menceritakan dosa itu, menyebutkan dosanya itu, dan bahkan seolah-olah menyeru, mengajak orang untuk melakukan itu. Ini namanya mujaharah. Ya. Berbeda dengan wa baina man yandamu ala dzambihi wa yatahayyaru fi ma'rifatil ilajil jidri alladhi yunqidhuhu min wad'ihil mazmum. Antara orang yang menyesali dosa-dosanya dan dia tengah bimbang untuk mengetahui obatnya yang dapat menyembuhkan secara keseluruhan jizri, ke akar-akarnya itu, yang dapat menolong dia dari situasi dia yang tercela ini. Bagaimana agar keluar daripada keadaan ini. Fayati liyastafida min khibrati mursidi. Maka dia datang kepada mursidnya untuk mengambil nasihat, pelajaran, manfaat dari pengalaman mursidnya. Nah, itu jelas berbeda ya. Kita tak boleh dosa malam-malam berbuat dosa, esok pagi-pagi cerita dengan bangga-bangga. Itu mujaharah itu. Ya. Itu dosa besar. Allah tadinya nak tutupi, nak ampunkan, malah tak jadi itu. Ya, karena kalau dosa sudah diampun, hilang sudah dari pikiran dia. Lupa pun. Bahkan mungkin dia dengan dosa yang dulu dilakukan macam tak paham lagi. Macam tak, ya kalau ditanya pun ya, macam baru dengar. Ya. Di Indonesia dulu ada seorang rocker, ya, penyanyi rock. Ya Allah yarhamuh. Ya. Masa mudanya itu dia ingin hidup bebas sebebas-bebasnya. Dia minum khamar, dadah itu sudah bukan. Bahkan dia pernah berjalan tak pakai baju tuh, telanjang bulat untuk melawan ketidaksukaannya kepada moral, kepada akhlak. Dia nak tunjuk bahwa dia tak suka kepada akhlak. Dalam keadaan telanjang dari Bandung sampai Jakarta. Orang satu dunia nampak. Ya. Dan dia bisnis dadah itu luar biasa. Tapi kemudian dia aktif di jamaah tabligh, dan Allah bagi tobat di situ dan bertobat. Ya. Bertobat. Sudah berapa tahun dia bertobat. Dipanggil oleh television tuh karena ada iklan untuk lawan dadah kan. Jadi dia dijemput untuk bagi nasihat kepada orang-orang yang masih buat dadah. Jadi mungkin reporter tuh pembicaranya tanya, ini Bapak ingat nggak dulu? Ya. Saya kan waktu itu tengok di TV itu, begitu ditanya tentang masa lalu dia, tentang dadah, tentang khamar, tentang itu, saya lihat tatapan dia kosong gitu, dan tak nak jawab. Ya, dia malah asik bicara tentang iman. Ya, jawabannya. Ya, karena dosa jika sudah tidak diampun, sudah tidak ada dalam benak dia tuh. Ya mungkin tak kenal lagi. Tapi kalau diceritakan ini min babil mujaharah. Ya, dan itu merupakan dosa besar. Dan muzakarah tak sama. Muzakarah bukan itu. Kita hanya boleh membuka aib kita kepada orang yang khabir ini, untuk memang dia dia sebagai mursyid, sebagai pembimbing.
mereka adalah orang-orang yang disifati seperti tanah, ya. As-sufi kal ardi waqa'a 'alaihal qaba'ih wa yakhruju minhal malih. Kita luah semua sampah keburukan kehidupan kita ke dadanya, tapi yang keluar dari dadanya itu adalah hikmah-hikmah, nasihat-nasihat mutiara-mutiara. Seperti tanah, kita buang sampah, tapi dia tumbuhkan durian. Dia tumbuhkan mangga, dia tumbuhkan buah-buah yang sedap-sedap tuh. Ya. Kan pokok kalau nak baik dibagi pupuk baja. Bajanya kan busuk semua itu, tapi keluarnya sedap. Begitulah hati mereka. Kita luah ya semua kotoran itu, tapi keluarnya kasih sayang, ya, dan mutiara-mutiara nasihat yang indah. Ya, hanya kepada mereka ya boleh demikian. Dan itu dalilnya dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dulu ya dia berbuat maksiat, lari kepada Rasulullah. Ya, tahirni ya Rasulullah. Itu artinya berikan kami nasihat. Apa hukumannya? Ya. Banyaklah cerita-cerita kepada Rasulullah. Ada orang lelaki lalu di sebuah kebun, dia tengok perempuan tangannya terbuka, terus dia peluk. Dia peluk dari belakang pula. Ya. Lalu kata perempuan itu, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Ya. Baru dia sadar. Apa yang pertama dia lakukan? Ya, dia lari kepada Rasulullah ya, dan mengadukan halnya. Saya tadi peluk perempuan, apa yang kena saya buat? Nah, itu bukan mujaharah. Mujaharah kan min babil mubahah, bangga-bangga cerita-cerita. Ini untuk mencari obatnya, dia luah penyakitnya itu. Orang berzina lari kepada Rasulullah. Ya, sucikan saya, bukan minta diampun, hukum, minta dihukum. Ya, orang berzina secara sembunyi, tapi lari kepada Rasulullah, minta dihukum supaya bersih di dunia agar di akhirat ya polos. Ya, kita tak ada hukuman di dunia ini, padahal hukuman itu kan umpama gidir kotor kan gosok. Ya, sakit tapi memang untuk bersih. Itu kena kita bersihkan di sini, bersih di akhirat. Kalau kita tidak bersihkan di sini, kita hanya memohon mengandalkan kemurahan Allah, ampunan Allah. Ya di Al-Quran pun dikatakan kalau Allah Allah ampunkan, kalau Allah tanna Allah siksa. Udah. Tapi jika kita memang dibersihkan di sini, disuci di sini, dah suci. Gitu. Wa qala al-Imam Nawawi mu'alliqan ala hadis kullu ummati mu'afah. Semua umatku dimaafkan ya. Illal mujahirin, kecuali orang yang mujahir. Orang yang berbuat dosa dimaafkan. Karena orang muslim ini banyak rahmat kan, agama ini rahmat. Ya, kita melakukan amal-amal baik itu menghapus amal-amal buruk. Ya, atbi'i al-hasanati as-sayyi'ati tamhuha. Ikuti kebaikan, ikutkan kepada keburukan, kebaikan ini akan menghapus keburukan. Itu sebab kullu ummati mu'afa. Ya, orang min salatin ila salatin kafara, min jum'atin ila jum'atin kafara, min umrah ila umrah kafara.
Ya, orang puasa aja dari bulan ke bulan kafarah. Banyak sangat tuh umat mu'afah. Tapi kata Nabi ilal mujahirin. Kecuali orang yang masih cerita tentang perbuatan dosanya tuh dengan bangga. Karena ini mengajak orang lain untuk melakukan. Dia ternyata dulu buat juga, buatlah. Ya, anak misalnya dengar orang tuanya dulu ya, pernah berbuat dosa. Anaknya tuh berpikir, tak apalah aku buat juga sedikit. Nah, ayah pun dulu buat. Jadi tak payahlah cerita. Ya. Tak cerita pun, rupanya orang tahu ayahnya dulu tak betul kan. Orang cerita anak dengar. Nah itu pun, kita pun tak boleh cerita tentang aib orang. Ya. Tak boleh. Tak diceritakan pun, meskipun tak ada dosa warisan, tapi ada genetik. Ya. Maka ulama akhlak itu mereka membahas dan tak ada kata putus untuk membangun kebaikan jiwa manusia. Mana yang lebih kuat? Bi'ah persekitaran kah, genetik, ya, atau pendidikan akhlak. Ya. Orang dididik oleh gurunya, tetapi persekitarannya termasuk di rumahnya tak betul. Dan ada genetik tak betul. Ya. Ulama berbeda pendapat. Ada kata pendidikan ini lebih kuat daripada bi'ah. Ada kata bi'ah lagi kuat kepada. Meskipun sedikit yang mengatakan genetik lagi kuat. Namun akhirnya mereka mengambil satu jalan tengah bahwa mana yang paling kuat itu yang paling dominan. Ya. Antara bi'ah yang rosa dengan pendidikan yang baik mana kuat? Karena kalau ada satu madrasah pendidikan atau satu tarbiyah ruhiyah tapi tak kuat sangat manhajnya, sementara bi'ah buruk tuh, sekitaran buruk tuh lagi kuat, maka inilah yang dominan. Artinya perlu pendidikan sejak kecil, penanaman sejak kecil itu sangat penting. Ini pelajar budak-budak di pondok, mungkin umur 20, 21 dia keluar dari pondok, ya dia akan terkesan dengan suasana dunia ini yang buruk, mungkin dia akan melakukan dosa. Tapi kalau ada benih yang baik, dia akan mudah patah balik kepada kebaikan. Ya, maka mesti ada tarbiyah. Wa inna minal ijhar, salah satu yang termasuk kepada ijhar yang tadi menceritakan dosa dengan bangga-bangga, an ya'mala rajulu bil-laili amalan, seorang beramal di malam hari satu amal, summa yusbihu wa qad satarahu Allahu ta'ala alaih. Besok paginya Allah telah menutupi dosanya. Malam-malam dia berbuat dosa, sampai pagi Allah tak buka. Ya Allah nak buka bolehlah. Ada Allah antara orang ke nampak atau adalah, atau yang orang yang kita berbuat dosa kepadanya lah yang ya, membocorkan rahasia dan lain sebagainya. Ya. Sampai pagi Allah tutupi. Fayaqulu ya fulan amaltul bariha kadza wa kadza. Tetapi orang yang berbuat dosa tadi malam nih, malah dia cakap, wahai fulan, aku telah melakukan macam ini tadi semalam tuh. Wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbih yakshifu satarallahi anhu. Ya, dia tidur malam-malam Allah tutupi, tapi pagi-pagi dia sendiri yang buka tutup Allah itu. Ya. Yukrahu lil insan idza btuliya bi ma'siyatin aw nahwiha an yukhbira ghairahu bidzalik. Makruh hukumnya bagi seseorang yang diberi bala oleh Allah berupa maksiat,
dan semacam maksiat, dia menceritakan, mengkhabarkan kepada orang lain ya, dengan maksiatnya itu makruh. Bal yang bagi an yatuba ilallah, sebaiknya taubat. Berbuat dosa saja taubat. Ya. Fayaqla'u anha fil hal, dia cabut dari maksiat itu dirinya tuh seketika, fil hal, pada seketika itu. Ya. Artinya aku tak buat, ya, berjanji untuk tak buat. Wa yandam ala ma fa'al, menyesali atas perbuatannya. Wa ya'zimu alla ya'uda ila misliha abada, dan dia berazam untuk tidak kembali kepada dosa yang sama selamanya. Fahadhihi salah satu hiya arkanut taubah, ini rukun taubat 3 ini. La tasihu illa bijtima'iha, taubat tidak sah kecuali dengan 3 rukun tadi itu, terhimpun rukun 3 itu. Fa in akhbara bi ma'siyatihi syaikhahu au syabahahu mimman yarju bi ikhbarihi an yu'allimahu makhrajan min ma'siyatihi au yu'allimahu ma yaslimu bihi min al-wuqu'i fi mithliha au yu'arrifuhu sabab alladhi awqa'ahu fiha au yad'u lahu au nahwa dhalik fala ba'sa bihi bal huwa hasanun wa innama yukrahu idzan tafat hadhil maslahah. Kalau dia menceritakan maksiatnya kepada gurunya atau orang yang serupa gurunya, dari orang yang dapat diharapkan beritanya itu, ceritanya itu untuk mengajarkan dia jalan keluar dari maksiat. Orang yang memang kita berbaik sangka kepada dia, dia boleh memberitahu kepada kita jalan keluar dari maksiat atau mengajarkan sesuatu yang dapat menyelamatkan kita dari jatuh kepada maksiat yang sama, atau dia dapat mengenalkan kepada kita sebab-sebab yang akan menjatuhkan kita. Nah, kamu karena buat ini, jadi itu sebab kamu jatuh kepada maksiat. Jadi kita tahu kenapa kita jatuh kepada maksiat, ya. Atau yang menyeru kepada maksiat, ya. Dan semacam itu. Maka itu tidak mengapa, bahkan ya bahkan dia itu baik, artinya menceritakan untuk mendapatkan nasihat seperti tadi itu baik. Yang dimakruhkan hanyalah ketika maslahat ini tidak ada. Jika tidak ada maslahat itu, kita cerita bukan untuk mencari jalan keluar bagaimana agar kita terhindar dari maksiat, ya, agar kita selamat, ya, tidak jatuh kepada maksiat yang sama, atau mengetahui sebab-sebabnya atau motif-motifnya. Kalau tidak ada itu maka makruh. Wa naqala al-Imam al-Munawi fi ma'radi syarhihi li haditsil mujaharah qaul al-Imam al-Ghazali al-kashful madhmum idza waqa'a ala wajhil mujaharah wal istihza' la ala wajhi su'al wal istifta' bidalili khabari man waqa amra'atahu fi ramadana faja'a fa akhbar al-Mustafa alaihi salatu wasallam falam yunkir alaih. Imam Al-Munawi bercerita dalam memaparkan syarah hadis mujaharah ini, dia menceritakan perkataan Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, menceritakan atau mengungkapkan dosa yang tercela itu apabila dia jatuh kepada apa? Kepada makna mujaharah wal istihza. Ya, dia bercerita dengan bangga atau istihza. Ya. Apa istihza itu? Menganggap remeh, ya. Menganggap remeh dosa. Jadi dia cerita bukan untuk bertanya, bukan untuk minta pendapat, minta nasihat. Dalilnya adalah hadis orang yang pernah menghubungi istrinya, ya, di Ramadan. Siang-siang dia tidur dengan istrinya tuh. Terus lari kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya, ya, tadi berhubungan dengan istri. Itu dia tidak malu cerita kepada Nabi. Maka Nabi kemudian tidak mengingkarinya. Ya, tidak mengingkari. Kamu tak payah cerita.
Nah, kalau kepada Nabi boleh, yang tidak boleh cerita kepada semua orang. Ya. Karena datang kepada Nabi mereka itu untuk meminta nasihatnya, meminta pelajarannya, meminta bagaimana untuk menghindari, menjauhi ya, daripada perbuatan yang tidak betul itu. Waqala radhiyallahu al-khalwah. Nah, ini salah satu manhaj ya. Suhbah, zikir, mujahadah, muzakarah, khalwah. Ya, suhbah, zikir, mujahadah, muzakarah, khalwah. Ya. Ta'rifuha, ta'rifnya qala asy-syaikh Ahmad Zarruq fi qawaidihi rahmatullahi alaih, al-khalwatu akhassu minal uzlah. Kata Imam Zarruq, khalwah ini maknanya lebih khusus daripada uzlah. Artinya uzlah itu umum. Ya. Kalau uzlah juga khalwah ya uzlah, tapi kalau khalwah saja tidak uzlah. Menurut Imam Zarruq. Wahia biwajiha wa suratiha nau'un minal i'tikaf. Khalwah ini dari tujuannya, dari rupanya, dari bentuknya, itu semacam i'tikaf, sama dengan i'tikaf. Caranya, ya. Walakin la fil masjid, tetapi khalwah tak mesti di masjid. Wa rubbama kanat fihi, boleh jadi di masjid. Ya. Wa aktsaruha indal qaumi la hadda lahu. Kebanyakannya menurut orang-orang sufi tidak dihadkan khalwah itu di mana. Nah, di bukit ke ya, tidak penting, tidak perlu juga, tidak mesti juga di gua, ya, di gua musang misalnya, ya. Atau di hutan atau tidak mesti. Di mana sajalah yang dia boleh khalwah. Lakin sunnatu tushiru lil arba'in bi muwa'adati Musa alaihi salam. Tidak ada hadnya juga berapa banyaknya khalwah ini berapa hari. Ya, itu juga tidak ada hadnya. Tetapi kalau lihat sunnah memberi isyarat kepada 40 hari. Nah, kenapa? Karena ada muwa'adah Musa. Arba'ina lailah, Nabi Musa pernah menghadap Allah di Bukit Tursina 40 hari. Ya, dia duduk menunggu karena ada panggilan dari Allah, dia mengikuti panggilan itu. Ya, mulai dari berjalan Nabi Musa itu mendapat panggilan, maka panggilan itu menuntun dia sampai ke Tursina. Nah, setelah itu dia naik ke Tursina 40 hari, ada muwa'adah, ada panggilan muwa'adah itu janji. Panggilan janji dari Allah. Nah, dari situ Nabi Musa khalwah. Ya. Rasul pun khalwah juga. Ya. Nabi artinya pernah bercerita, ya, itu ada di bawah itu, jawartu bi Hira'i syahran katanya. Falamma qadaitu jawari nazaltu fastabtantu batnal wadi. Ya. Kata Nabi, aku duduk di sebelah Gua Hira itu sebulan. Sebulan Nabi itu. Ya, setelah habis Nabi duduk dekat gua itu, lalu kemudian turun. Ya. Nah, turun pun terus kemudian Nabi duduk dekat tengah-tengah wadi itu. Gitu. Orang jika ingin ingin baik, ingin membersihkan hatinya, menjaga jiwanya, menjaga itu ada kecenderungan untuk khalwah. Ya, makanya ada Al-Imam An-Nuri. Beliau mengatakan idza aradallahu khairan anasahu bil wihdah wa basarahu uyuba nafsi. Jika Allah menghendaki dia menjadi orang baik, Allah buat dia suka sendiri, khalwah. Dan mulai dia melihat uyub dirinya. Allah buat dia dapat melihat uyub dirinya. Mula-mula orang nak bersihkan hati itu Allah buka dia untuk melihat uyub dirinya. Karena orang susah nak mengaku salah, itu susah. Ya. Orang mengingkari aku salah. Woi, seram sangat persoalan tuh.
aku salah. Ya. Nah, dengan khalwah itulah orang boleh melihat dirinya. Ya, ketika tak ada siapa-siapa, tak ada apa-apa yang dia lihat, maka dia mulai pergi ke dirinya tuh. Oh, aku. Itulah. Ya, khalwah. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk hati seperti khalwah. Nasihat manfaat, ngaji manfaat, tapi ada yang kesannya itu ya kuat sangat kepada hati itu, cepat sangat. Ya, itu yang sama dengan khalwah itu tak ada. Rasanya tak ada orang tak khalwah. Ini pelajar datang sini pun khalwah. Jauh dari kampung, jauh dari rumah, jauh dari kawan. Ya. Jauh dari kereta. Ya, itu khalwah juga. Ya. Wal qasdu fil haqiqati salasun. Pada hakikatnya ya, tujuan khalwah itu 30 hari. Dia aslul mu'ahadah, asalnya mu'ahadah. Kenapa tadi wa jawara alaihi salatu wasallam bi Hira syahran kama fi Muslim? Kenapa melihat dalil kepada Nabi lah tentunya. Nabi bersebelahan dengan gua Hira itu sebulan Nabi khalwah. Wa kaza'tazala nisa'ahu, begitu juga menjauhkan istri. Ya, sebulan. Ya. Tapi kalau yang istrinya 2 sebulan di sana sebulan di sini tak jadi khalwah lah tuh. Ya. Kalau yang satu memang khalwah kalau sudah tertahan uzlah. Ya. Tapi saya pernah khalwah 40 hari tuh dengan Ustaz Johari dekat Maroko tuh. Ya. Betul-betul khalwah 40 hari dalam bilik. Terpaksa. Ya. Mulanya terpaksa terus kita niat khalwah tuh. Ya. Kami terpaksa akhirnya ya kami cakap kepada guru kami, izinkan kami nak khalwah. Yalah khalwah lah. Kami dan i'tizal kepada istrinya atau wasyahrus saumi wahid. Ya, atau 1 bulan ya 1 bulan puasa itu. Ya, i'tazalan nisa wasyahrus saumi wahid. Wa ziyadatul qasdi wa nuqsanuhu ya, kal murid fi sulukihi. Ya. Dan menambahkan qasad dan menguranginya seperti bagi murid di dalam suluknya. Wa aqalluha asyaratun li'tikafi alaihi salatu wassalam. Paling kurang 10 karena i'tikaf alaihi salatu wassalam ya. Wa hiya lil kamil ziyadatun fi halihi. Ya, dan untuk kesempurnaan lebih daripada keadaannya. Wa li ghairihi tarqiyah. Ya. Bagi yang lainnya adalah tarqiyah. Wala budda min aslin yurja ilaihi, dan mesti ada asal yang menjadi tempat rujukannya. Wal qasdu biha tathhir, tujuannya apa? Tathhirul qalbi min adnasil mulabasah. Ya. Tujuan khalwah itu adalah mensucikan hati dari kotoran mulabasah. Ya. Mulabasah itu kotoran yang yang menyelimuti dia, yang kotoran yang sudah jadi karakter dirinya. Ya. Mulabasa. Wa ifradul qalbi li dzikrin wahid, dan menghanyakan hati dengan satu zikir saja. Wa haqiqatin wahidah, dan satu hakikat. Khalwah itu hanya zikir kepada satu saja, Allah. Tak boleh banyak-banyak baca doa, banyak. Ya. Karena khalwah ini i'tikaf khas. Ya. Ya. Hatta baca Quran pun tak boleh. Ya. Karena baca Quran nanti akan membuka berbagai cakrawala, makna, dan berbagai macam itu. Tak, khalwah itu hanya untuk mengingat satu dan hakikat yang satu. Walakinnaha bila syaikhin makhtarah, tetapi tanpa syekh bahaya. Walaha futuhun azim. Khalwah itu punya pembukaan yang besar. Wa qad la tasihu bi aqwam.
Ya, terkadang ada yang tidak boleh pada golongan tertentu. Fal ya'tabir kullu ahadin biha hala, maka setiap orang mesti mengambil pelajaran dari khalwah ini akan keadaannya. Ya. Dan itu sebab guru yang mengatakan, udahlah 3 hari saja. Ya. Kalau si guru itu akan tahu bahwa khalwahnya bagus, dibiarkan. Ya, ini 3 hari pun udah tertekan sangat, udah keluar-keluar. Ya, gitu. Atau pada permulaan memang 3 hari biasanya. Karena yang paling sedikitnya itu 10 hari. Fal khalwatu idzan inqita'un 'anil bashar li fatratin mahdudah. Jadi khalwah ini terputus dari manusia ya pada masa terhad. Ya. Dalam masa khalwah ini tidak boleh kontak kepada manusia. Tidak boleh nampak, tidak boleh dilihat, tidak boleh cakap. Ya. Dan masalah khalwah ini dalam kitab-kitab tasawuf, bukan kitab fikih. Ya. Mereka para mursyid telah membuat hukum ya, khas untuk orang khalwah meskipun ikhtilaf. Karena 10 hari ini kan dia akan melewati sholat Jum'ah. Apa hukumnya? Apakah dia keluar Jum'ah itu mesti keluar kepada orang ramai, dia akan bersambung balik dengan manusia. Sedangkan khalwah adalah inqita' anil bashar. Maka ulama berbeda pandangan. Maka diserahkan kepada mursyidnya. Itu sebab mursyid pun di dalam tarekat dia kena paham hukum hakam syariah itu. Ya, karena banyak benda seperti perkara ini juga. Ya, ada yang mengatakan tak apa salat Jum'ah. Ya, karena dia dikiaskan kepada orang yang sakit teruk. Ya, jadi tak payah salat Jum'ah. Ada yang tetap salat Jum'ah tapi kena tunduk matanya, kena berjalan di belakang kawannya tuh. Kena ada kawan yang menuntun macam orang buta. Ya. Atau katakanlah pakai cermin mata hitam lah. Ya, dan pejam gitu. Ya. Tak boleh. Karena khalwah itu kan untuk tathhirul qalb. Tathhirul qalb. Bukan tazkiyatun nafs tapi tathhirul qalb. Karena hati ini kotor dari panca indera ini, dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipikir. Nah, orang jika tengok sesuatu ini, mata ini jendela utama kepada hati. Ya, itu sebab kalau orang menundukkan matanya dari yang haram, seorang walian. Dia jadi wali tuh. Karena dia mampu membersihkan hatinya dari mata. Ya. Nah, khalwah pun tak boleh tengok. Maka di dalam bilik khalwah itu tak ada apa-apa kok. Gambar ke apa tak ada. Ya, ada misalnya satu kertas apa yang ada tulisan kena dibersihkan. Karena ya orang kalau sendiri, di bilik berbulan-bulan, ya itu di dalam itu ada buku satu, mungkin buku itu dibaca 70 kali tuh. Tak bosan, ya, tak ada untuk menghabiskan waktu. Maka itu tak ada, biarkan ya dia ifradul qalbi li dzikrin wahid wa haqiqatin wahidah. Ya, hanya menunggalkan, menghanyakan hatinya kepada satu ingat saja, Allah. Ya, dan khalwah itu zikir Allah saja, Allah, 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 Allah. Selama matanya melotot, pikirannya hidup, maka lidahnya terus zikir Allah, Allah, Allah. Kalau otaknya udah mati, ngantuk, tidur baru berhenti. Bangun saja, Allah, Allah, Allah. Itu sebab di situ ada futuh azim. Ya, ada asar qawi fi tasfiyatil qalb. Itu sebab mesti bisyayikh. Ya, kalau tidak itu akan bahaya. Maka khalwah itu adalah inqita'un 'anil bashar li fatratin mahduda wa tarkun lil a'mali dunyawiyah li muddatin yasira. Dia meninggalkan amal duniawi untuk waktu yang sebentar. Kaya tafarraghal qalbu min humumil hayati allati la tantahi. Agar hati bersih
kosong dari humum, dari bebanan-bebanan kehidupan yang tidak berujung. Wa yastarihul fikru minal masaghiril yaumiyah allati la tanqati. Dan juga merehatkan pikiran dari kesibukan harian yang tidak terputus. Summa zikrun lillahi ta'ala biqalbin hadirin khashi'. Kemudian zikir, ingat kepada Allah saja. Zikir Allah saja dengan hati yang hadir dan khusyuk. Wa tafakkurun fi alaihi ta'ala ana al-laili wa atrafin nahar. Dan berpikir tentang nikmat-nikmat Allah ya, di penghujung malam dan siang. Ya, artinya dia nak tidur, dia bangun tidur, terus berpikir tentang nikmat Allah. Wa zalika bi irsyadi syaikhin arifin billah. Demikian itu dengan bimbingan syaikh yang arif billah, yu'allimuhu idza jahil, yang akan memberitahu ya, dia ketika dia tidak tahu. Wa yudzakiruhu idza ghafil, dan mengingatkan murid itu ketika lalai. Wa yunasyituhu idza fatar, dan menyemangatkan ketika dia lemah. Wa yusaiduhu ala daf'il wasawisi wa hawajisin nafs, dan menolong dia untuk menolak bisikan syaitan dan juga ajakan syaitan dan bisikan syaitan, waswas dan ajakan nafsu. Ya, itu definisi khalwah. Tariqatuha, caranya, yazkuru Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tariqatal khalwati wa marahilaha wa maqamatiha, fayubayyinu anna syaikh yulzimul murida zawiyatan yanfaridu biha. Kemudian wa yuwakilu bihi man yaqumu lahu biqadrin yasir min al-qutil halal. Fa inna aslad din al-qutul halal. Wa inda dhalik yulaqinuhu dhikran min al-adhkar hatta yuskhilu bihi lisanahu wa qalbah. Fayajlisu wa yaqul masalan Allah, Allah, atau subhanallah, subhanallah, atau ma yarahu syaikh min al-kalimat. Fala yazalu yuwadhibu alaih hatta yasqutul atharu anil lisan. Wa tabqa suratu al-lafzi fil qalbi thumma la yazalu kadzalika hatta tumha min al-qalbi huruful lafzi wa suwaruhu wa tabqa haqiqatu ma'nahu lazimatan lil qalb hadiratan ma'ahu ghalibatan alaihi qad farigha an kulli ma siwah li'anna al-qalba idza istaghala bi syai'in khala an ghairihi ya ayya syai'in kan fa idza istaghala bi dzikrillah ta'ala huwal maqsud khala la mahalata min ghairihi. Imam Al-Ghazali telah menuturkan tentang cara khalwah dan marahilnya, fase yang dilepasinya itu, serta tingkatan-tingkatannya. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa Syekh telah mewajibkan seorang murid berada dalam zawiyah, menyendiri. Ya, dia di zawiyah yang dia menyendiri di zawiyah. Ya. Dan diwakilkan untuknya orang yang yang berkhidmatlah, yaqumulahu, yang melaksanakan untuknya dalam kadar yang sedikit dari makanan yang halal, yang menjadi dia tak payah sibuk mengurus makannya, ada orang yang diwakilkan untuk. Jadi khalwah tak boleh bawa makanan. Ini khalwah bawa biskot, bawa susu, tak khalwah lah itu. Ya. Kalau macam itu khalwah di kedai aja, di supermarket. Ya. Karena orang biasanya untuk menghabiskan masa itu dengan makan aja. Ya. Karena asal agama adalah makanan yang halal, dan ketika khalwah itu, maka si syekh itu mentalkinnya dengan zikir-zikir, sehingga dia dapat menyibukkan dengan zikir itu lidahnya, hatinya, ya, dan dia duduk ya, dan berkata misalnya Allah, Allah, atau subhanallah, atau apalah yang kalimat yang dipandang oleh syekhnya itu, yang dilihat sesuai oleh syekhnya, dan senantiasa terus dia menekuni zikir itu sehingga asarnya, kesannya itu jatuh dari lidahnya itu, dan
hilang dari lidahnya itu sehingga kekal gambar lafalnya di hati. Misalnya dia Allah, 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 maka ketika gambar lafal Allah itu sudah ada di hati, maka lidahnya, ya, artinya hatinya mengingat. Kita jangankan untuk pikirannya mengikuti lidah ini, yakzoh. Ya. Kan ada orang lidahnya zikir tapi pikirannya tidak yakzoh, pikirannya masih kemana-mana. Ya. Kalau sudah lidahnya ya terus dia berzikir, lama-lama pikirannya terbawa oleh ucapan yang ya, karena ucapan itu bisa mempengaruhi pikiran. Ya, jangankan kita ya, kita cakap dengan orang, nah itu orang akan ikut kepada pikiran. Jin pun ikut ucapan tuh. Ya. Jin pun ikut ucapan. Maka ucapan ini punya asar. Ya. Nabi pun mengatakan bahwa inna fil bayani la sihr. Ya. Bahwa ucapan yang bayan, yang fasih ada magicnya tuh. Maka hatta dalam psikologi orang tak boleh kan bercakap tentang kelemahan dia, aku ini lemah lah terus. Ya, karena kesan kata-kata itu direspon oleh pikiran. Maka orang nak zikir yakza itu pikirannya zikir itu susah. Maka disibukkan salah satu anggota yang paling tepat, yang paling dekat tuh lidah, pikiran, hati. Itu memang ada kabel yang sambung khusus tuh. Ya, perempuan jika udah pikir terus cakap tuh. Itu kabelnya digunting tuh baru. Ya. Maka dia zikir Allah, 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 Allah. Baru pikirannya yaqzah. Jaga tuh. Nah kalau sudah jaga maka dia jatuh ke hati hudur. Nah, jika sudah hudur, ya maka segenap diri dia sepenuhnya, hatinya, jiwanya dengan jasadnya, ya itu menjadi satu. Jadi mudah, ya, untuk nuhud ila khidmatillah itu mudah, enteng, ringan. Maka fana katanya. Ya. Jadi memang zikir kena mendengar sendiri itu. Ya, seperti khalwah, ya. Kena mendengar sendiri. Kena untuk masuk ke dalam pikiran, terus ke hati. Kemudian terus menerus seperti itu sehingga huruf lafal dan rupanya itu terhapus. Ya, di hati yang diingat adalah pemilik nama yang diingat itu, yaitu Allah. Kemudian tabqa haqiqatu makna, hakikat maknanya kekal. Ya, lazimatan fil qalb itu. Ya, lazim, melazimi di hatinya, hadir bersamanya, bahkan ghalibatan alaihim, menjadi dominan di hatinya. Nah, maka qad faragha an kulli ma siwa, kosong sudah dari segala selain Allah. Karena hati jika sibuk dengan sesuatu, maka yang lain akan hilang. Akan kosong dari yang lain. Maka kata ada istilah orang Arab itu, sahibal lain kadzab katanya. Orang yang hatinya ada dua, ada dua perhatiannya itu dusta. Gitu. Hati cuma satu. Allah. Kalau pikiran boleh macam-macam. Nah, tuan-tuan. Pikiran ini boleh pikir 1000 benda. Tapi hati tak boleh. Ya. Dia harus satu benda saja, Allah. Ya. Karena hati nak tawakal, nak serah kepada yang satu aja, yang hakikat. Sudah. Ya. Nah, pikiran ini kan menyangkut perkara yang dia lihat. Ini kasroh. Ya memang silakan, tapi hati adalah wahdah. Ya, satu saja. Ya, namun karena
karena dia tidak dapat membersihkan hatinya, maka dia kena bersihkan juga pikirannya. Maka ketika kita talqin pun disuruh kosongkan pikiranmu. Ya. Kita punya kecewa terbawa setiap hidup. Ini kan menunjukkan bahwa di dalam dirinya tak ada nur. Kalau ada nur, ya, orang yang ingat Allah, zikir, ya, itu segala apa yang kesan dari luar, dari awalim, dari alam itu habis dibakar oleh zikir itu. Ya, habis sudah. Ya, bukan terus dia hidup membawa kekecewaan, kedukaan, kemarahan, dan ya itulah yang sakit, ya bunyinya sakit. Kalau orang sembuh, ya bunyinya sembuh. Ya, tak ada. Ya. Kita melakukan sesuatu yang Allah lakukan, kan buang-buang masa. Kalau perbuatan itu sudah ada yang menangani, untuk apa? Ya. Kita orang tua ya ingat, anak kalau aku tak ada, anakku macam mana ya. Kita ada pun banyak buat salah pula dengan anak. Ya. Pikiran itu betul ada, karena itu kecenderungan nafsu ini, diri ini. Tidak salah. Tetapi kepasrahan tadi ghalib alaih. Hakikat itu yang ghalib alaih. Ya. Dan ketika itu, ya, wa inda dzalika yulzimuhu an yuraqiba wasawisil qalb, ya, an yuraqiba wasawisal qalb. Nah, pada saat itu maka si guru itu akan mewajibkan kepada si muridnya untuk mengawasi bisikan hati, wal khawatir allati tata'allaq bidunya, dan segala lintasan yang berkaitan dengan dunia. Pertama dia suruh fokus zikir saja. Kalau zikir udah rasa bersama, ya, hudur, nah baru disuruh untuk mengawasi bisikan hati. Jika ada bisikan ke hati, buang. Jika ada lintasan, lawan. Ya. Wa ma yatazakkaru fihim mimma qad madha min ahwalin wa min ahwalihi wa ahwali ghairi. Ya. Dan apa yang dia ingatlah dari keadaan dia dan keadaan orang lain yang telah lampau. Fa innahu mahma istaghala bi syai'in minhu walau fi lahdzah khala qalbuhu 'ani dzikri fi tilka lahdzah. Kenapa? Karena bila saja itu seseorang kalau sibuk dengan sesuatu meskipun sekejap, maka mesti hati itu akan kosong daripada zikir pada saat itu. Kita tengah berzikir, tapi masuk saja lintasan sesuatu, zikir itu terus mundur. Ya, maka bagaimana agar zikir itu kuat dan lintasan syaitan, nafsu, dan keadaan dia, keadaan orang lain hilang sudah. Itu nur zikir. Ya, bukan wali itu bukan tak ada apa-apa yang mempengaruhi dari luar, lintasan tak ada. Tapi kalah apa? Kalah aura, kalah sinar dengan yang ada di hatinya. Ya, hilang. Itulah ibadah yang tertinggi itu. Ya, itulah ibadah yang tertinggi, melawan dirinya. Yang dikatakan bahwa zikir itu, ya, akbaru minal ibadah, katanya, minas shalah, minas saum. Meskipun sekejap itu khala qalbuhu anil zikir. Mahma ishtaghala bi syai'in minhu. Ya. Wa kana aidan nuqsana. Ya, dan hati menjadi juga nuqsana, kurang. Falyajtahid fi daf'i dzalik, maka dia berusaha untuk menolaknya. Wa mahma dafa'al wasawis kullaha. Ya, semampu mungkin dia menolak waswas itu. Wa raddan nafs ila hadhil kalimah. Tolak, ya, nafsu itu kepada kalimat ini. Kembalikan nafsu itu kepada kalimat ini. Ya, Allah kembalikan. Ja'atil waswasu min hadhil kalimah wa innaha mahiya wa ma ma'na qaulina Allah wa li ayyi ma'na kana ilahan wa kana ma'budan wa ya'tarihi inda dzalik khawatiru taftahu alaihi babal fikr wa rubbama yaridu alaihi min wasawisi syaitan
ma huwa kufrun wa bid'ah wa mahma kana karihan lidzalik wa mutasyammiran li imatatihi 'anil qalbi lam yadurhu dzalik. Maka berusaha untuk menolaknya, ya, meskipun dia terus menolak was-was dan mengembalikan, ya, dirinya kepada kalimat ini, tetap was-was itu datang lagi. Ya. Wa innaha ma hiya wa ma makna, dan timbul lagi pertanyaan nafsu itu. Ini apa makna ucapan kita Allah, ya, kemudian wali ayin makna kana ilahan wa kana ma'budan, ya, kenapa Allah disebut ilah dan kenapa disembah, dan banyak khawatir yang membuka pikiran yang akan meliputi kita itu. Boleh jadi menolak juga was-was syaitan, apa itu kufur, apa itu bid'ah, ya. Dan meskipun kita tidak suka menghadapi itu, tapi terus berusaha untuk membuang, ya, dari hati. Wa mutasyammiran li imatatihi 'anil qalbi lam yadurhu dzalik. Dan itu artinya tidak membahayakan, karena ya memang kita tengah berupaya untuk melawan. Kita hari-hari hidup, apa yang dilakukan oleh manusia timbul pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu. Nah, bagi mereka yang sudah khudur sama Allah, tak ada. Itulah. Orang kalau malaikat berbuat salah baru, pening. Ya. Iblis tiba-tiba khalwah. Ya. Tak ada manusia. Gitu. Nah, bisikan-bisikan itu perlu khudurul qalbi ma'allah. Dan khalwah itu adalah latihannya. Ya, latihannya. Ya, itu sebab mereka ketika sudah mencapai khalwah, akhirnya terus uzlah. Kalau khalwah sudah berjaya, maka dia menjadi orang yang uzlah. Karena uzlah itu infiradul qalbi billahi, ya, menyendirikan hati dengan Allah. Ya, walau kana fi jumu'in nas. Ya, meskipun berada di ramai orang. Baru akhirnya dia yang disebut, jika bicara kepada Allah, jika berbuat kepada Allah. Nah, seperti pengakuan mereka. Ya, Abi Yazid Al-Bistami pernah berkata bahwa aku sejak 30 tahun sampai hari ini aku berbicara kepada Allah, tapi orang menyangka bahwa aku berbicara kepada mereka. Padahal beliau, ya, berbuat baik, memberi, menerima, ya, melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, ya, adalah kepada Allah. Tapi orang menyangka berinteraksi, berbicara, ya, kepada kepada dia. Wa hadhihi al-wasawis munqasamatun ila qismain. Taib, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.